Halo semua, di sini kita akan menyelami tentang buku yang dibuat oleh Romo Prof. Dr. N. Dwi Karya SJ. Ia lahir pada 1913 di Jawa Tengah. Dia adalah seorang filsuf dan juga pendidik dan juga seorang penulis. Rektor pertama dari IKIP Sanata Dharma Jakarta. Ia mulai menjadi rektor pada tahun 1955 sampai 1967. Karyanya ini berfokus pada filsafat manusia, pendidikan karakter, dan Pancasila sebagai ideologi hidup. Ia menuliskan beberapa bukunya itu karena dia merasa bahwa kita itu kurang memahami apa makna Pancasila di dalam hidup. Ya, di sini saya akan menjelaskan di mana buku ke-6 Dwi Karya yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara Telaah Filsafat. Di sini dia menjelaskan atau latar belakang pembuatan buku ini, yaitu adalah yang pertama seminar dia waktu di Yogyakarta dan juga seminar waktu di Jakarta. Ia menulis buku ini karena dia memahami betul bahwa Pancasila sebagai dasar negara mengalami dinamika pemahaman yang berbeda sebelum dan setelah tahun 1965. Perubahan politik besar-besaran yang membuat Orde Lama ke Orde Baru mempengaruhi implementasi Pancasila di masyarakat. Buku ini menganalisis pergeseran makna Pancasila melalui pendekatan filsafat. Dia menulis buku ini karena memahami pemahaman Pancasila sebelum 1965, di mana dia itu merasa bahwa Pancasila itu kurang dipahami oleh kalangan mahasiswa dan dan masyarakat. Pada bab pertama, dia menuliskan bahwa pemahaman Pancasila sebelum 1965, yaitu pada era Orde Lama. Pemahaman Pancasila pada waktu itu yaitu sosio dan demokratis, bertekanan pada nasionalisme, sosialisme ala Indonesia, dan demokrasi terpimpin, di mana pengaruh Soekarno terhadap Pancasila ini diinterpretasikan dengan nuansa revolusi dan anti-implementasi, toleransi terhadap komunisme PKI diterima sebagai naskom nasional dan agama komunis. Filsafat dibalik penulisan Pancasila ini pada Orde Lama, yaitu Pancasila sebagai alat revolusi, digunakan untuk mendorong perubahan sosial dan politik. Relasi agama dan negara ada ketegangan antara kelompok sekuler dan agama. Dia itu lebih menjelaskan bagaimana bahwa Pancasila itu sebenarnya bukan hanya tergantung pada politik, agama, dan sosial. Dia di sini menjelaskan dan mengimplementasikan Pancasila itu sebagai bagian dari manusia, yaitu dia mengambil contoh-contoh seperti contoh cinta kasih. Terus setelah itu bagaimana hubungan Pancasila dan manusia yang menurutnya itu sangat saling bergantung.
Setelah itu pada buku kedua, pada bab kedua, ia menuliskan bahwa pemahaman Pancasila setelah 1965 pada era Orde Baru. Dia itu inti bukunya itu perubahan paradigma Pancasila, diplomatis, dipolitisasi Pancasila dari ideologi revolusioner menjadi alat stabilisasi politik. Pancasila sebagai asas tunggal, semua organisasi wajib berasaskan Pancasila, larangan komunis dan ekstremisme. Indoktrinisasi melalui P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, pendidikan Pancasila lebih formalistik. Filsafat di balik Pancasila Orde Baru yaitu instrumentasi Pancasila digunakan untuk legitimasi kekuasaan, penghilangan nuansa kiri, penafsiran Pancasila lebih anti komunis dan pro kapitalisme. Di sini dia mulai miris dengan Pancasila, di mana Pancasila itu pada Orde Baru digunakan sebagai kekuasaan oleh pejabat-pejabat, di mana Pancasila yang seharusnya itu bisa menjadi pemersatu bangsa malah menjadi pemecah karena adanya kepentingan politik. Di sini dia menuliskan buku ini mempunyai tujuan, yaitu upaya menyatukan pemahaman Pancasila pra dan panca pasca 1995 melalui pendekatan filsafat, menghindari dikotomi Pancasila Orde Lama vs Orde Baru dengan mencari esensi universalnya. Yang kedua, itu mengembalikan Pancasila sebagai filosofi hidup bangsa, bukan sekedar alat politik. Mencari titik temu antara semangat revolusi dan revolusi pra 1965 dan stabilitas pasca 1965. Kesimpulannya, Pancasila mengalami implementasi perbedaan sebelum dan sesudah 1965. Berbeda sebelum dan sesudah 1965, tetapi esensinya tetap sama. Dwi Karya Pancasila menawarkan jalan tengah untuk memahami Pancasila secara utuh. Dwi Karya menulis ini tujuannya supaya kita itu lebih memahami Pancasila, di mana makna Pancasila itu sangat besar, di mana makna Pancasila itu memiliki arti yang besar, tidak hanya sebagai alat politik atau menjadi masalah pemecah belah di antara Indonesia ini, di antara negara ini. Dia ingin menghibau kita supaya memahami Pancasila menjadi lebih dalam dan lebih baik lagi.